Seperti pedagang tadi, maka sholatnya itulah yang disebut di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-sholah, sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala, video ini. berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang diklik Allah sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin, nah di sini ada sungguh Allah segmen membersamai bagian kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasayana kumaha damang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang mana pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Dan Hijrah ini. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali akan menyajikan sebuah audio kajian yang berkaitan dengan sholat ya teman-teman. Nah, ini ya berkaitan dengan sholat yang Kang Deha sendiri ngambil temanya yaitu mengubah nasib ya, mengubah nasibmu dan mendatangkan pertolongan Allah ya. Nah, tentu mengubah nasib dan mendatangkan pertolongan Allah ini ada kaitannya dengan tema besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni terkait dengan sholat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz Hanan Attaqi nanti akan menjelaskan ya bagaimana sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa di dalam surat Al-Baqarah contohnya misalkan ya, dalam surat Al-Baqarah itu surat kedua ya teman-teman. Di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45 ya dan 153. Nah, dua ayat ini teman-teman menjelaskan terkait dengan bagaimana agar kita bisa mendatangkan pertolongan Allah itu dengan cara bersabar dan juga sholat. Contohnya misalkan di surat Al-Baqarah ayat 45 ini Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi kata Allah, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah ya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah berarti ini ya, berhubungan ini yakni dengan sabar dan juga sholat. Nah, contohnya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pun demikian halnya dengan ayat 153-nya. Ya, 153 ini lebih spesifik ya, teman-teman. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, jadi kata Allah, hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama atau membersamai orang-orang yang sabar gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya teman-teman, mungkin banyak sekali ya, bahkan kita sendiri gitu ya pernah berpikir saya sudah sholat misalkan ya, saya sudah melakukan semuanya gitu ya, tetapi kenapa hidup saya masih susah misalkan ya, kenapa masalah itu datang terus kepada kita gitu ya. Nah, padahal Allah sendiri mengatakan kalau kita sedang membutuhkan pertolongan maka sholat gitu ya, sabar kemudian sholat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz Hanan Attaqi akan membahas tentang lebih ke sholatnya berarti ya teman-teman ya. Karena insya Allah berarti kalau dia sabar maka pasti tahapan berikutnya adalah dia harus sholat.
Nah, anggaplah berarti di sini teman-teman semuanya kita sudah bersabar. Jadi sabar itu simpelnya gini, ketika kita dalam suatu permasalahan, maka terima dulu ya permasalahan itu ya, terima dulu oleh kita ya. Setelah itu kita bersabar. Nah, tapi tidak cukup ke sana, tapi harus dengan sholat. Nah, tinggal sekarang kita akan bahas tentang sholatnya. Berarti bagaimana ya sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah gitu ya. Jadi sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah itu sholat yang seperti apa gitu. Dan tentu tidak semua sholat berarti kan ya yang akan mendatangkan pertolongan Allah ya, yaitu sholat-sholat yang memang betul-betul, bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat ini ya, sholat itu kata Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jadi akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar ya. Ya jelas berarti sholatnya bukan sholat yang sekedar sholat ya, makanya kita harus cari tahu ya, nanti akan dipaparkan oleh Ustaz An-Nataki sholat yang seperti apa sih yang akan bisa mendatangkan pertolongan Allah bahkan dengan cepat ya. Bahkan pertolongan Allah itu bisa dengan apa ya? Bisa lebih cepat dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Berarti sholat seperti apa? Nah, sebelum itu mari kita simak dulu ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama, para dai, para ustadz, tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita sedang mengalami ujian yang berat? Banyak orang yang bilang, saya sholat tapi kok hidup saya gini-gini aja. Banyak orang yang bilang, saya udah sholat tetapi kok doa saya belum diijabah. Saya udah sholat tapi kok masalah saya masih belum selesai. Saya udah sholat tetapi kok musibah saya terus beruntun, tidak pernah berhenti. Saya udah sholat tapi kok musibah terus terjadi dalam hidup saya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar sholat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syam ke Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki ini dirampok oleh para perampok. Dia diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian hartanya diambil, lalu setelahnya laki-laki itu menghunuskan pedang kepada orang ini. Pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku, ambillah, tapi biarkanlah aku melanjutkan perjalanan. Perampok itu mengatakan, adapun harta itu sudah menjadi milikku. Sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu. Merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau ingin menyakitiku, membunuhku, maka lakukanlah. Tetapi sebelumnya, berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu perampok ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu, sholatlah, aku akan berikan engkau waktu sebentar. Maka pedagang ini pun
mendirikan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat, laki-laki ini setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat di dalam surat An-Naml ayat 62. Apa ayatnya? Dia membaca kalimat Amman yujibul muttarra idza da'ah Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah atau dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat 2 rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan dan perenungan. Dia mentadaburi ayat ini. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan? Dia menghayati ayat ini. Dia mentadaburi ayat ini, sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah yang yujibul muttar. Dia dalam kondisi muttar, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi terancam. Muttar itu bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yang yujibul muttar? Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka mulai muncullah rasa yakin di dalam hati laki-laki ini setelah membaca ayat tersebut. Setelah selesai dia lakukan sholat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arasy-Mu. Hamba mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhluk-Mu, dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Laki-laki ini berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah di arasy, menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah yang meliputi arasy-Nya yang mulia. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah seorang laki-laki dengan pakaian hijau bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda berwarna abu. Dia mengeluarkan pedang. Lalu perampok tadi mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu. Tetapi laki-laki berkuda itu menendang dengan kudanya sehingga perampok ini terhempas, terjatuh. Kemudian laki-laki tersebut membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, "Siapakah Tuan?" Lalu penunggang kuda itu menjawab, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat benderang. Dan di doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian wahai para malaikat yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah agar Ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah
Barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi ketika dalam kesedihan, penderitaan, dan dalam keadaan sedang susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongnya. Nah, Masya Allah ya teman-teman, itu tadi sepenggal kisah tentang sholat ya, yang mana ternyata sangat luar biasa ya ketika sholat itu betul-betul dilaksanakan sepenuh hati ya teman-teman. Jadi akan mendatangkan pertolongan Allah bahkan dengan cepat. Ya di sini berarti siapa yang menolongnya? Allah langsung gitu ya. Dengan tadi kalau kita melihat kisah tadi gitu ya. Jadi Allah langsung mengutus malaikat ya untuk apa? Untuk datang dan memberikan pertolongan gitu seketika itu juga gitu ya teman-teman. Padahal yang dilakukan oleh seseorang tadi gitu ya, dia sholatnya cuma 2 rakaat. Nah bayangkan teman-teman kalau misalkan kita ya sholatnya setiap hari 5 waktu, berarti kan ya 17 rakaat. Kalau misalkan sholatnya itu betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar, maka berarti pasti lebih cepat lagi pertolongan Allah itu datang kepada kita gitu ya teman-teman. Nah mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Nah kita lanjutkan lagi ya teman-teman pembahasannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang yang dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia sholat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda berwarna abu, lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu? Salah satu rahasia dari sholat pedagang itu, kata para ulama, adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan, seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah. Artinya ketika kita bisa sholat seolah-olah kita melihat Allah, lalu dengan kondisi seperti itu kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Atau kalau kita nggak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita, melihat kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti pedagang tadi, maka sholatnya itulah yang disebut di dalam Al-Quran wasta'inu bis sabri was sholah, sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita melakukan sholat dengan ihsan, benar-benar seperti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa ngerasain bagaimana cara menghayati kita melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Dan kalau kita bisa mendawamkan ini dalam sholat 5 waktu dan dalam sholat sunnah kita yang lain, terutama sholat tahajud, maka insya Allah sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, itulah tadi ternyata rahasia dari sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah adalah, kata para ulama, adalah yakni sholat yang ihsan ya teman-teman, tadi dibahas ya. Jadi sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah ialah sholat yang dilakukan secara ihsan ya. Jadi sholatnya itu dilakukan secara ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan itu asal katanya dari kata ahsan ya, artinya berarti baik ya gitu. Jadi sholatnya adalah sholat terbaik berarti ya teman-teman ya. Jadi sholat terbaik ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa ihsan di sini ialah ketika, kalau kata Nabi, ketika kamu melakukan suatu perbuatan amal soleh,
gitu ya, atau dalam hal sholat ya, maka ketika kita sholat, maka sholatlah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau misalkan itu sulit ya melihat Allah, namun kalau misalkan itu sulit ya karena emang sulit ya dalam melakukan hal ini ya, maka kata Nabi, yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Nah, itu disebut dengan ihsan. Jadi dilihat oleh Allah. Nah, maka teman-teman semuanya ya dilihat Allah. Nah, maka yang dimaksud dengan ista'inu bisabri wassalah ya, salat yang dimaksud oleh di Quran ya, di surah Al-Baqarah ayat 45 ya, dan juga 153 itu adalah ya tadi berarti ya salat yang ihsan ya. Jadi salat yang seakan-akan tadi melihat Allah atau yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Artinya, ketika kita bisa atau mampu menghadirkan rasa ihsan ini dalam salat kita, maka itulah salat yang akan menghadirkan pertolongan Allah. Ya, jadi pasti bakal serius salatnya gitu ya. Serius, fokus atau khusyuk gitu ya. Makanya kalau di surat Al-Baqarah ayat 45 ini kan ujungnya apa? Ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, ini teman-teman. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sungguhnya itu tidak akan sangat berat ya. Akan berat dilaksanakan ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Jadi khusyuk itu salah satunya adalah bagaimana kita merasakan ya bahwa ketika kita sholat itu kita dilihat oleh Allah ya, atau diperhatikan oleh Allah. Ya, itulah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan juga kita semakin yakin ya bahwa pertolongan Allah itu dekat dan bisa dipercepat ya, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat ya. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang ihsan ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi amal jariyah ya buat teman-teman semuanya, karena telah melakukan atau telah men-share atau telah membagikan video yang baik, dan dalamnya ada ilmu yang akan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.